lagi di program Cara Cari Pahala, Indahnya Islam. Nah, melanjutkan perbincangan mengenai berhijrah karena Allah atau karena mengejar dunia. Perlu kita ketahui nih sahabat cari pahala, bahwa hijrah merupakan sebagai salah satu prinsip hidup yang harus senantiasa kita maknai dengan benar. Dan pastinya ada berbagai macam cara yang kita lakukan demi menunjang keberhasilan kita dalam berhijrah. Berbicara mengenai hijrah tidak akan ada habisnya nih, karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz dari sahabat cari pahala di rumah. Untuk pertanyaan pertama, langsung saja kita saksikan videonya. Cara cari pahala, indahnya Islam. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita berhijrah hanya karena untuk mendapatkan hati seseorang? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik nih Pak Ustadz. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz kalau misalnya kita berhijrah? Mungkin di sini saya sendiri juga ya Pak Ustadz pernah mungkin seperti itu. Karena ngelihat wah kayaknya baik nih, karena kan ada yang bilang juga yang baik untuk yang baik, mungkin itu sebagai landasan untuk berhijrah demi seorang itu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, cara cari pahala indahnya Islam. Masya Allah, ini terkait tentang sebuah pertanyaan dari sahabat cari pahala, ya, yang bertanya tentang bagaimana sih ketika seseorang itu berhijrah, tetapi untuk orang lain, ya, bukan karena Allah dasar niatnya. Yang pertama, para pemirsa, demi Allah, sungguhnya Allah itu maha pencemburu sebenarnya. Jadi kalau kita di manusia punya rasa cemburu, Allah itu lebih cemburu kepada hambanya. Jadi awas, hati-hati dalam niat kita, ya. Terkadang kita hanya mampu menjaga perasaan orang lain, tapi kita tidak mampu menjaga perasaan Allah kepada kita. Demi Allah, ketika seorang hamba, ya, membawa dosa setinggi lautan, Allah akan memberikan ampunan setinggi lautan. Ketika seorang hamba membawa dosa seluas samudra, maka Allah akan memberikan ampunan seluas samudra itu pula. Ini membuktikan apa? Begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi awas, jangan sampai cinta dan sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya, jangan sampai kita duakan dengan yang lain. Jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Katakanlah Allah itu satu, berarti cinta kita satu hanya untuk Allah, ya. Hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Berarti kalau ada kawan kita berhijrah bukan karena Allah, semata-mata hanya ingin, ya, hati orang lain gitu, ya, yang dicintainya. Jelas kata Nabi, faman kana hijratuhu, siapa orang yang hijrahnya karena wanita yang dicintainya atau karena lelaki yang ingin dinikahinya, maka sungguh dia hanya mendapatkan orang tersebut tetapi tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah pentingnya, ya, sebuah sinkronisasi antara hati dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan hanya asik berbicara tentang bab cinta, mahabbah, ya, tetapi pada hati kita telah menduakan Allah. Tetapi pada hati kita telah melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, berarti kan ada ya Pak Ustadz yang dibilang menduakan Allah. Berarti secara nggak sadar dengan kita niat berhijrah karena orang lain itu sudah disebut menduakan Allah Pak Ustadz. Masuk kepada bab syirik kecil namanya. Ya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ini hati-hati, ya. Perjalanan syirik itu, kaul ulama mengatakan seperti hembusan angin. Coba pernah melihat belum bentuk angin seperti apa? Ya, angin masuk ke dalam tubuh kita, tiba-tiba badan pegel, dikerok warnanya merah gitu, ya. Juga pergerakan syirik ini seperti pergerakan binatang yang melata, ya. Binatang melata kalau dulu saya masih kecil itu sering dengar namanya ular jengkal, ya, kalau nggak salah, ya, ular jengkal itu dari kaki tahu ada di telinga kita, katanya seperti itu, ya. Nggak terasa tuh, tahu sudah ada di kepala kita. Begitulah perjalanan syirik kepada Allah, ya. Tanpa kita sadari kita ini sudah masuk pada ranah syirik, tanpa didasari dengan niat yang benar kepada Allah. Hati-hati, ya, wahai saudaraku, para sahabat semua. Oke, makanya jangan sampai niat kita berhijrah, tapi secara nggak langsung kita malah dapat dosa, ya Pak Ustadz, bukan dapat pahala. Nauzubillahi min dzalik. Menarik banget pemirsa. Nah, setelah ini juga ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz dari sahabat cari pahala di rumah. Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Cara cari pahala indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, hal-hal apa saja
membuat seseorang gagal dalam berhijrah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke tadi Pak Ustadz pertanyaannya kan apa sih yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam berhijrah? Mungkin selain dari niat yang salah tadi, selain itu apa lagi Pak Ustadz? Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi salah satu penyebab gagalnya orang dalam berhijrah sudah kita bahas adalah tentang salahnya dalam berniat ya. Yang kedua adalah salah dalam memilih kawan. Salah dalam memilih teman. Ini poin terpenting ya. Kenapa? Terkadang hijrah kita itu karena teman dan juga lingkungan yang tidak cukup untuk membuat hati kita kuat dan tegar terhadap apa yang telah kita dedikasikan untuk Allah ya. Awal hijrah karena Allah, tapi di tengah perjalanan kita ketemu teman-teman yang akhirnya memalingkan kita dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penting untuk kita semua memilih kawan yang memang mampu untuk menarik tanganmu tetap istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam hijrah yang telah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya salah satu poin yang menyebabkan gagalnya orang dalam berhijrah adalah karena terbius oleh kecintaannya kepada dunia ya. Ini awas bab dunia luar biasa. Makanya kata Nabi, penyakit yang ditakutkan oleh Rasulullah pada akhir zaman itu bukan penyakit yang sekarang lagi viral nih, penyakit corona bukan, penyakit COVID-19 juga bukan, apalagi tumor, stroke, apalagi itu namanya penyakit, bukan itu sebenarnya. Penyakit yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umat akhir zaman. Tetapi salah satu penyakit yang sangat-sangat baginda Rasul khawatirkan terhadap umat akhir zaman adalah hubud dunia, penyakit yang terlalu cinta kepada dunia. Dan yang kedua adalah penyakit wa karahiyatul maut, penyakit yang terlalu cinta takut akan kematian. Ya, inilah tadi yang seperti hubungannya dengan bab hijrah, berarti ketika bab takut kematian ini bagian daripada penyakit akhir zaman, berarti orang yang takut kehilangan orang yang dia sayangi, takut akan gagal dalam menjalin suatu hubungan, takut turun jabatannya, takut baik mati secara asal, yaitu ruh terlepas daripada jasadnya. Ini bagian daripada penyakit akhir zaman yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari dua penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Waduh, semakin tahu nih ya pemirsa, terutama saya sendiri, Amel sendiri, dan juga mungkin sahabat Cari Pahala di rumah, bahwa secara nggak sadar hal kecil aja ternyata itu akan berdampak besar ya Pak Ustadz. Mungkin tadi timbulnya syirik yang mungkin kita merasa kayaknya kita nggak pernah melakukan syirik deh, tapi secara nggak sadar dengan niat yang salah itu sudah ke situ ya Pak Ustadz. Baik, semakin seru nih karena nanti ada pertanyaan lagi dari sahabat Cari Pahala di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cara Cari Pahala, indahnya Islam.